Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini tanggal 24 Rajab, kajian kita menjelang Ramadan, insyaallah 3 kali kajian lagi. Ada masukan dari jamaah untuk 3 kajian ke depan agar kita berbicara tentang tarhib Ramadan untuk membekali diri yang sering gontai dan lalai dan sering lemah dalam bulan yang penuh berkah tersebut. Insyaallah malam ini kajian tarhib kita adalah tentang beberapa hadis motivasi tentang keagungan Ramadan. Untuk pertemuan kedua nanti adalah tentang Ramadan dan tazkiyatun nafs. Dan pada pertemuan yang ketiga insyaallah kita akan berbicara tentang Ramadan dalam peristiwa-peristiwa sejarah. Artinya Nabi kita menjalani ibadah Ramadan sepanjang hayat selama 9 Ramadan. Apa saja peristiwa-peristiwa penting dalam 9 kali beliau menjalankan Ramadan. Insyaallah itulah pembicaraan kita pada pertemuan yang ketiga. Baiklah jemaah sekalian, malam ini insyaallah tentang beberapa hadis-hadis seputar motivasi dan keagungan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana hal itu diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Azza wa Jalla memiliki satu tujuan di balik puasa. Nah, ini harus menjadi fokus kita semua. Karena banyak orang yang fokusnya hanya menjalankan puasa. Orang yang fokusnya pada puasa adalah puasanya, mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sementara Allah Azza wa Jalla memiliki tujuan di balik puasa itu, yaitu agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi rupa-rupanya dalam ilmu Allah, tidak mungkin bagi siapapun menjadi orang yang bertakwa tanpa puasa. Kenapa demikian? Karena satu-satunya ibadah yang paling dahsyat mematahkan syahwat manusia adalah puasa. Anda tahu jamaah sekalian, dalam kajian ulama-ulama tazkiyatun nafs, ada 4 faktor inti paling berpengaruh membersihkan hati seseorang. Yang pertama adalah as-samt, sedikit berbicara. Dan yang kedua adalah al-ju', banyak berpuasa. Dan yang ketiga adalah al-uzlah, membatasi pergaulan hanya dengan orang-orang saleh. Yang kelima adalah as-sahar, artinya lebih sungguh-sungguh melakukan salat malam. Kalau Anda ingin membersihkan hati tanpa 4 hal ini, Anda sedang mengangan-angankan sesuatu yang mustahil.
Karena 4 hal terdahsyat, terbesar untuk membersihkan hati ini dia. Pertama adalah as-samt, sedikitlah berbicara. Batasi bicara Anda hanya pada hal-hal yang memiliki manfaat. Bukan hanya sekedar baik, tapi manfaat. Yang kedua tadi, al-ju', banyak berpuasa. Yang ketiga adalah uzlah, pastikan Anda hanya bergaul dengan orang saleh. Dan yang keempat adalah lebih giat dalam menjalankan salat malam. Artinya 1/4 dari faktor utama membersihkan hati adalah banyak berpuasa. Nah, oleh sebab itulah Allah Azza wa Jalla menyebutkan puasa adalah la'allakum tattaqun. Puasa membuka pintu-pintu ketakwaan bagi kalian. Saya ulangi sekali lagi, karena tidak ada ibadah yang paling dahsyat mematahkan hawa syahwat dan hawa nafsu melebihi dari puasa. Insya Allah nanti akan kita lihat. Padahal jamaah sekalian yang saya hormati, musuh seseorang ada 4. Musuh seseorang ada 4. Bukan musuh Anda dalam kehidupan, tidak. Musuh Anda dalam hal tugas Anda beribadah. Allah ciptakan Anda untuk beribadah, bukan? Jalan ibadah ini sangat panjang. Usia Anda sangat terbatas. Sudah terbatas, kemampuan Anda pun sangat lemah. Sudah lemah, godaan dan rintangan kanan kiri pun sangat dahsyat. Nah, di dalam ibadah ada 4 musuh besar Anda. Musuh besar Anda yang pertama adalah diri Anda sendiri. Musuh besar Anda yang kedua adalah dunia. Dunia. Musuh besar Anda yang ketiga, syaitan. Musuh besar Anda yang keempat adalah manusia. Ini 4 musuh besar Anda dalam tugas Anda beribadah. Adapun musuh besar Anda yang keempat, yaitu manusia, keselamatan Anda dalam hal ini adalah uzlah, yaitu jauhi orang-orang yang tidak bermanfaat. Pastikan Anda hanya akrab dengan orang-orang yang saleh. Adapun musuh Anda yang ketiga, yaitu dunia, keselamatan Anda satu-satunya adalah zuhud. Kalau Anda tidak mengambil jalan zuhud, Anda akan hancur oleh dunia. Adapun musuh Anda yang kedua adalah syaitan. Keselamatan Anda adalah mujahadah, yaitu melawan. Adapun musuh Anda yang pertama adalah diri Anda sendiri. Keselamatan Anda dalam hal ini sama, yaitu mujahadah juga, yaitu melakukan perlawanan. Nah, di antara perlawanan, di antara bentuk perlawanan Anda terhadap diri Anda, terhadap syahwat Anda adalah sebanyak mungkin melakukan puasa. Ya, maka puasa ini adalah mujahadah terbesar seseorang melawan dirinya, melawan syahwatnya. Karena jemaah sekalian, syahwat terbesar dalam diri Anda adalah 3. Makan, minum, kemudian istri. Inilah 3 syahwat terbesar. Tidur itu syahwat, tapi itu bukan syahwat terbesar. Itu ya. Jalan-jalan itu syahwat, tapi itu bukan syahwat terbesar. Syahwat terbesar di mana Anda rela mati atau rela Anda mau berjuang antara hidup dan mati. 3 syahwat. Anda pertaruhkan hidup dan mati untuk 3 syahwat ini. Yang pertama adalah syahwat makan, yang kedua adalah syahwat minum, dan yang ketiga adalah syahwat istri. Kalau Anda bisa selamat dalam 3 syahwat ini, Anda akan selamat dalam syahwat yang lain. Jabatan itu syahwat Anda, tapi itu syahwat yang kecil. Popularitas itu pun syahwat Anda, tapi itu kecil. Jadi syahwat terbesar bahkan mendarah daging
bahkan fitrah Anda, ini 3 syahwat. Jadi kalau Anda selamat dalam 3 syahwat ini, maka insya Allah Anda akan selamat dalam syahwat-syahwat yang lain. Maka puasa tidak menjauhkan Anda dari syahwat jabatan, tidak menjauhkan Anda dari syahwat popularitas. Puasa ini hanya menjauhkan Anda dari 3 syahwat induk ini. Karena kalau Anda mampu mengkontrol diri dalam 3 syahwat induk, niscaya Anda akan lebih mampu lagi mengkontrol diri dalam syahwat-syahwat yang lain. Baik, jemaah sekalian, kita mulai hadis malam ini dari hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam lahu, segala ibadah dan perbuatan baik anak Adam lahu adalah miliknya. Al hasanatu bi asyri amthaliha, setiap satu kebaikan membuahkan 10 pahala. Ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat. Qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka puasa itu akulah pemiliknya. Wa ana alladhi ajazi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Di dalam puasa, anak Adam meninggalkan syahwatnya, makanannya, dan minumannya semata-mata karena aku. Lisaimi farhatan, orang yang berpuasa akan memiliki 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan pertama adalah saat berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan kedua adalah saat berjumpa dengan Rabbnya. Wala khulufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk, perubahan bau mulut orang berpuasa lebih dicintai Allah daripada bau minyak kasturi. Baik, hadis inilah insyaallah yang akan kita tadabburi bersama. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala mengatakan semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia adalah Dia pemiliknya. Salat kalian, kalian pemiliknya. Tilawah kalian, kalian pemiliknya. Kemudian Allah berfirman, semua kebaikan-kebaikan tersebut akan membuahkan 10 pahala minimal, bahkan akan dilipat gandakan 700, bahkan sebagian orang akan dilipat gandakan tanpa batas. Karena amal-amal kadang-kadang dilipat gandakan karena orangnya. Misalnya, amal orang yang berilmu tentu berbeda dengan amal orang yang awam. Orang yang berilmu salat dengan pemahaman yang mendalam. Orang awam model kita salat dengan pemahaman yang dangkal. Sama-sama salat, tapi tentu dengan kualitas yang sangat berbeda. Boleh jadi perbedaannya sejauh perbedaan antara timur dan barat. Nah, oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, satu kebaikan ada yang dilipat gandakan 10 kali, ada yang dilipat gandakan 100 kali, ada yang dilipat gandakan 700 kali, bahkan ada yang dilipat gandakan tanpa batas. Kenapa demikian? Karena pelipat gandaan itu terjadi pertama karena orangnya. Maka kalau saya orang awam, paling-paling amal saya dilipat gandakan 10 kali. Tapi kalau Anda orang yang berilmu, amal Anda akan dilipat gandakan 100, mungkin 700, mungkin tanpa batas. Ini nomor 1. Amal dilipat gandakan oleh Allah disebabkan karena orangnya. Yang kedua, kadang-kadang amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena waktunya. Jadi ada waktu-waktu yang istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentu Anda melakukan salat sunnah di siang hari,
dan Anda melakukan salat di sepertiga malam terakhir, tentu salat sunnah Anda di sepertiga malam terakhir lebih mahal. Lebih dilipat gandakan Allah Azza wa Jalla. Karena salat sunnah tersebut menempati waktu yang sangat mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jemaah sekalian, kalau Anda merasa tak banyak melakukan amal saleh, pastikan amal saleh yang tak seberapa itu jatuh pada waktu yang mahal. Jangan sampai amal saleh tidak seberapa, jatuhnya juga di amal di waktu yang sangat murah. Itu tidak cerdas. Jadi di antara kecerdasan seseorang dalam beramal saleh, bahwa Anda sadar amal Anda tidak seberapa, maka Anda bersungguh-sungguh menjalankannya di waktu yang betul-betul berharga. Melakukannya di waktu yang betul-betul mulia dan penuh berkah. Yang ketiga, kadang-kadang amal dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla bukan karena orangnya, bukan karena waktunya, tetapi karena tempatnya. Tetapi karena tempatnya. Anda tahu jemaah sekalian, Anda sholat jamaah di masjid ini dilipat gandakan 27 kali lipat dibandingkan Anda melakukannya sholat sendirian di rumah. Anda melakukannya di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali Anda lakukan di selain Masjid Nabawi. Anda lakukan di Masjidil Haram 100.000 kali Anda lakukan di tempat lain. Nah, tapi ingat, itu kalau Anda tidak menghapusnya. Karena jemaah sekalian, ada penghapus-penghapus amal. Nah, penghapus amal yang rentan terjadi adalah zalim. Penghapus amal yang rentan terjadi adalah zalim. Saya pernah lihat 2 orang salat. Selesai salat mereka bertengkar, berantem. Persoalannya adalah persoalan sendal. Persoalan sendal. Mereka baru saja melakukan salat dengan pahala yang besar. Selesai salat yang satu melakukan kezaliman kepada yang lain. Nah, di titik itu tentu dia punya kebaikan akan dihapus oleh Allah karena akan diberikan kepada korban kezaliman. Jadi, kalau amal Anda tidak banyak-banyak, pastikan itu tidak diambil oleh orang-orang yang menjadi korban kezaliman Anda. Intinya jangan berbuat zalim. Karena kalau Anda berbuat zalim, 100% kebaikan Anda akan defisit. Karena di depan Allah, amal Anda ini paling diincar semua orang yang dizalim. Semua orang yang Anda zalimi paling mengincar amal Anda. Kalau amal Anda sebesar gunung Uhud mungkin. Tapi kalau amal Anda cuma 2 gelas saja, sementara korban kezaliman Anda ratusan orang. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi semua amal selain puasa, kata Allah, kalian pemiliknya. Dan semua amal selain puasa dilipat gandakan minimal 10 kali, atau 100 kali, atau 700 kali. Kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Pengecualiannya adalah puasa fa innahu li. Kalau puasa bukan kalian pemiliknya tapi aku. Kalian yang melakukannya, kalian yang lapar, kalian yang dahaga, tapi pemiliknya adalah aku. Nah, ini keagungan terbesar dalam puasa, bahwa puasa kata Allah, aku pemiliknya bukan kalian. Kalian yang letih, kalian yang dahaga, kalian yang lapar, tapi aku pemiliknya. Jemaah sekalian yang saya hormati, wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan puasa kalian akulah pemiliknya? Pertama, li'annahu sirrun ma'allah. Karena puasa adalah rahasia seorang hamba dengan Allah. Anda tahu, semua ibadah yang terbungkus dalam kerahasiaan sangat mahal. Karena amal yang terbungkus dalam kerahasiaan lebih dekat kepada keikhlasan, maka Allah mengatakan itu aku yang punya. Itu sebabnya Nabi kita salam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun minallahi falyaf'al." Siapapun di antara kalian yang mampu memiliki amal rahasia, lakukanlah. Dan ana sampaikan kepada antum jemaah sekalian, kalau antum bertanya-tanya mengenai sebuah jalan keluar yang ajaib dalam satu kesulitan antum, itu adalah sebuah amal rahasia yang antum lakukan. Jadi amal-amal rahasia kita pada saatnya akan menjadi solusi dalam keadaan kita sulit. Mana dalilnya? Cerita Nabi kita SAW tentang 3 orang yang jatuh ke dalam gua. Lalu tertutup oleh batu besar yang jatuh dari ketinggian lalu. Ketiganya tertutup dan gak bisa keluar. Masing-masing bertawassul dengan amal yang ikhlas, amal yang rahasia. Baik. Jadi penyebab pertama, kenapa Allah tegaskan puasa kalian aku pemiliknya? Karena puasa ini adalah rahasia. Ya, rahasia antara seseorang dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Allah katakan bahwa puasa kalian aku pemiliknya li'annahu la yusyrak bihillah. Satu-satunya ibadah yang tidak pernah digunakan untuk media syirik adalah ibadah puasa. Sujud pernah digunakan untuk media syirik. Rukuk pernah digunakan untuk media syirik. Sembelihan pernah digunakan untuk media syirik. Satu-satunya ibadah yang tidak pernah digunakan sepanjang sejarah untuk media syirik adalah puasa. Gak pernah ada umat-umat terdahulu yang menggunakan puasa untuk media syirik. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, puasa kalian, aku yang punya. Yang ketiga ini yang sangat penting. Kenapa Allah menyebutkan puasa kalian aku pemiliknya? Imam Ibn Rajab rahimahullah mengatakan la yaghfar bihil madlum yaumal qiyamah. Karena puasa itu tidak akan diambil oleh korban-korban kezaliman pada hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi kalau Anda punya salat dan Anda memiliki korban-korban kezaliman, korban-korban kezaliman ini di depan Allah akan menagih keadilan dan mereka akan mengambil pahala salat Anda. Mungkin mereka akan mengambil pahala sedekah Anda. Mungkin mereka mengambil pahala tilawah Anda. Satu-satunya pahala yang tidak akan diambil oleh orang-orang yang menjadi korban kezaliman adalah pahala puasa. Kenapa? Allah mengatakan, puasa kalian aku yang punya, karena aku yang punya nggak ada yang ambil. Tapi kalau kalian menjalankan salat, itu kalian yang punya. Karena kalian pemilik salat, maka akan diambil orang yang kalian zalimi. Sedekah kalian, kalian pemiliknya. Maka pahalanya nanti akan diambil oleh orang-orang yang kalian zalimi. Namun puasa kalian aku pemiliknya. Sehingga tidak akan diambil oleh orang-orang yang kalian zalimi. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang saya hormati, amal arja, amal yang paling besar menjadi harapan di depan Allah pada hari kiamat adalah banyak-banyak berpuasa.
Karena kalau banyak-banyak bertilawah, ini boleh jadi akan diambil orang. Zikir pagi, zikir sore Anda betul-betul istiqamah, tapi mungkin ini juga akan diambil orang-orang. Satu-satunya amal Anda yang gak akan diambil oleh orang lain adalah amal Anda yang ditegaskan oleh Allah, ini milikku. Itu gak akan diambil orang lain. Maka Allah katakan milikku. Milikku, karena gak akan ada yang akan mengambil. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya mengenai pahala. Semua ibadah selain puasa dilipat gandakan 10, 100, 700 bahkan tanpa batas. Kecuali puasa. Adapun puasa dilipat gandakan pahalanya tanpa batas. Tanpa batas. Berapa kalikah lipat ganda pahala puasa Ramadan Anda? 10 kali enggak. Puasa Anda baik Ramadan ataupun puasa sunnah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Kenapa demikian? Imam Ibnu Rajab rahimahullah memberikan jawaban. Di dalam puasa terhimpun 3 kesabaran. Pertama, di dalam puasa ada kesabaran terhadap musibah. Di dalam puasa ada kesabaran menjalankan perintah. Dalam puasa ada kesabaran menjauhi larangan. Puasa itu perintah. Kutiba alaikumussyam. Anda bersabar menjalankan perintah. Dalam puasa Anda nggak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mendekati istri, tidak, dan tidak. Dalam puasa Anda menjauhi larangan. Dalam puasa Anda tidak makan, Anda tidak minum, tentu Anda akan lemas, mungkin saja Anda akan keringat dingin. Ini tentunya lebih mirip dengan musibah, mirip dengan sakit. Oleh sebab itu Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, 3 kesabaran, yaitu sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan, dan sabar dalam musibah. 3 kesabaran ini terhimpun di dalam puasa. Dan Allah berfirman tentang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang bersabar akan disempurnakan balasan mereka tanpa batas. Balasan untuk orang-orang yang bersabar tanpa batas. Oleh sebab itu, balasan untuk puasa pun tanpa batas. Jadi kalau salat Anda 10 kali lipat, atau 100, atau 700, tetapi puasa Anda bukan 10, 100, 700. Puasa Anda akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Karena balasan untuk kesabaran tanpa batas. Dan di dalam puasa terdapat bukan 1 kesabaran, tapi terdapat sebanyak 3 kesabaran. Ya salam, coba lihat jemaah sekalian indahnya puasa itu. Puasa ini nggak akan diambil orang yang Anda zalimi pada hari kiamat. Dan yang kedua, lipat ganda pahala puasa ini ternyata tiada batas. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, jangan sampai tidak banyak-banyak berpuasa. Maka ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikan beberapa istrinya saat mereka semua mengajukan permohonan tambahan budget belanja, ini istri-istri Nabi, Ummahatul Mukminin, semuanya mengajukan tambahan budget. Ya Rasulullah, ini budget belanja perlu ditambah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk memberikan mereka pilihan. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila.
Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai Nabi, katakan kepada semua istri, apabila kalian mencari dunia dalam pernikahan ini, kesinilah. Saya akan berikan kalian biaya mut'ah. Biaya mut'ah artinya adalah biaya perceraian. Setelah itu kalian akan saya kembalikan kepada keluarga kalian. Tapi kalau kalian dalam rumah tangga ini tidak mencari dunia, mari kita tetap bersama. Jadi Allah Azza wa Jalla membuka pintu bagi Nabi. Ya wahai Muhammad, silakan suruh mereka memilih. Kalau mau memilih dunia, pisahkan mereka, ceraikan mereka. Tapi kalau mereka memang memilih Allah, memilih Rasul, memilih hari akhirat, pertahankan mereka dalam rumah tangga. Jemaah sekalian, di antara yang diceraikan Nabi SAW adalah Hafsah, istri dari putri dari Umar radhiyallahu anha. Setelah Nabi kita salam menceraikan Hafsah, Jibril radhiyallahu anhu datang. Jibril berkata, wahai Muhammad, talaqta Hafsah, kau menceraikan Hafsah. Kata Nabi, iya, aku menceraikannya. Dia termasuk orang yang bersuara untuk menuntut tambahan budget. Jibril alaihissalam mengatakan, raji' Hafsah fa innaha sawwamatun qawwam. Muhammad, sekarang juga rujuklah dengan Hafsah, karena dia wanita yang banyak qiyamul lail dan dia wanita yang banyak melakukan puasa. Dia banyak melakukan salat malam dan dia banyak melakukan puasa. Artinya Jibril ingin Nabi kita menanggung tuntutan Hafsah disebabkan karena dua hal ini. Intinya istri kita yang memiliki dua hal ini, kekurangannya harus ditahankan dan harus disabarkan. Sawwamatun, seorang istri yang banyak berpuasa. Qawwamatun, seorang istri yang banyak melakukan salat malam. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Berikutnya, tadi dalam hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, puasa kalian aku yang punya, bukan kalian yang punya. Kenapa demikian? Jemaah sekalian, Allah memberikan alasan. Kenapa puasa kalian aku pemiliknya? Allah berfirman, innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Kalian meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan istri, satu-satunya alasan adalah aku. Makan dan minum itu adalah kehidupan kalian. Makan dan minum itu kehidupan, kebutuhan kalian. Tapi kalian meninggalkan diri kalian, meninggalkan kebutuhan kalian, min ajali, semata-mata karena aku. Ternyata inilah alasan terpenting bagi Allah. Kenapa Allah mengatakan puasa kalian aku pemiliknya? Ya, karena kalian tinggalkan makan, padahal makan itu adalah kehidupan kalian. Cuma sekalian Anda lihat dalam kehidupan nyata, urusan makan orang mau bunuh-bunuhan. Ya, soal makan orang mau tusuk-tusukan, bacok-bacokan. Tapi ketika di dalam bulan puasa Allah yang menyuruh tidak boleh makan, ternyata Masya Allah, semua orang meninggalkannya dengan hati yang lapang. Maka Allah berfirman, kalian tinggalkan syahwat kalian, istri, yaitu istri, kalian tinggalkan makan kalian dan minum kalian, semuanya kalian tinggalkan karena aku. Itu sebabnya puasa kalian adalah milikku. Jemaah sekalian yang saya hormati, Anda lihat, semua ibadah konsepnya satu, meninggalkan syahwat. Semua ibadah konsepnya meninggalkan syahwat. Anda melakukan salat sambil Anda makan, sambil Anda minum, sah atau tidak? Misalnya Anda salat tarawih sambil ngantongin teh misalnya atau minum, ghairil maghdubi alaihim. Imam baca Anda sibuk minum, salat Anda sah atau tidak? Enggak mungkin sah. Gitu kan? Anda pergi berhaji
dan Anda terikat dengan ihram mulai dari hari Tarwiyah tanggal 8 sampai selesai hari Tasyrik tanggal 13. Apa itu? Anda nggak boleh dekat dengan istri. Ya, Anda nggak boleh dekat dengan istri. Itu tahallul berikutnya. Pada tahallul pertama bahkan Anda nggak boleh memakai pakaian berjahit dan lain-lain. Nggak boleh pakai minyak wangi. Nah, maksudnya adalah konsep semua ibadah adalah melepaskan manusia dari syahwat. Nah, di dalam salat Anda meninggalkan syahwat hanya 10 menit. Di dalam haji Anda meninggalkan syahwat hanya beberapa hari saja. Tapi di dalam puasa Anda meninggalkan syahwat selama satu bulan penuh. Maka Allah enggak katakan salatmu untukku. Padahal di dalam salat Anda pun meninggalkan makan, Anda pun meninggalkan minum, Anda pun meninggalkan istri. Tapi Allah enggak katakan salatmu untukku. Karena Anda meninggalkan syahwat itu hanya 10 menit. Kalau nyampe 10 menit. Soalnya kalau di negeri anta beranta, salat 20 rakaat bisa selesai dalam 7 menit. Ada YouTube-nya. Ya kan? Nah. Baiklah, haji Allah tidak pernah bilang, hajimu untukku. Padahal di dalam haji, Anda tinggalkan syahwat Anda. Karena di dalam haji pun Anda meninggalkan syahwat hanya beberapa hari. Tapi ketika di dalam haji, di dalam puasa Anda tinggalkan syahwat Anda 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Allah berfirman, ibadahmu untukku. Disinilah Anda temukan tazkiyatun nafs terbesar. Bahwa Anda tidak akan dekat dengan Allah sementara Anda masih terikat dengan banyak syahwat. Maka begitu Anda mampu lepas dari ikatan-ikatan syahwat, saat itulah Anda bisa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ibadah seperti puasa Allah katakan aku yang punya. Karena apa? Karena di dalam puasa, secara khusus puasa Ramadan, kita semua lepas dari ikatan syahwat itu. Baik jemaah sekalian, kita kumandangkan azan. Bagian akhir dari hadis, Nabi SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Orang-orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan pertama adalah saat berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan yang kedua adalah saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat berbuka ini adalah kegembiraan alamiah. Ya. Karena pada akhirnya subhanallah, betapapun uang Anda banyak, pada akhirnya kegembiraan Anda cuma makanan itu saja. Uang Anda 5 triliun gitu kan. Tapi pada saat berpuasa satu-satunya kegembiraan Anda cuma kolak aja. Ini 5 triliun makan 5 triliun kaos, ini kolak. Pada subhanallah, Nabi kita sederhana mengatakan kegembiraan itu pada saat berbuka ya makanan itu kegembiraan. Nah, hanya saja ketika itu adalah kegembiraan, di situ kita harus bisa membatasi diri. Kegembiraan sering membuat orang lupa batas. Nah, jadi jangan sampai tadi kita membatasi diri di dalam berpuasa, di dalam lapar kita membatasi diri. Nah sekarang detik-detik kita lepaskan lapar, kita tidak lagi bisa, kita nggak mampu lagi membatasi. Jangan sampai. Saya ulangi, di waktu lapar Anda bisa membatasi diri. Nah detik-detik Anda makan, masih bisakah Anda membatasi diri? Nah jadi lihat, tujuan pertama puasa ini adalah membatasi syahwat. Ini meja makan Anda berapa macam syahwatnya? Kormanya berapa macam? Ada korma manjol Thailand, ada manjol Palestina, ada manjol Amerika, ada korma ambar, entah berapa macam juga. Udah jemaah sekalian. Tujuan puasa ini apa sih? Mematahkan syahwat.
Nah, kenapa meja makan ini semuanya adalah syahwat? Nah, jadi sudahlah, anak-anak memang punya dunia tersendiri. Nah, kita pahami saja kalau anak-anak. Jangan kita lebih anak-anak daripada anak-anak. Lalu yang kedua adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang kedua adalah saat bertemu dengan Allah, Anda akan mendapatkan pahala tiada batas. Ya Allah, ini kegembiraan paling luar biasa. Kalau nanti pertemuan dengan Allah, Anda akan terima pahala salat, itu pahala dengan batas. Anda terima pahala zakat, itu pahala dengan batas tertentu. Tapi pada saat Anda bertemu Allah, untuk menerima pahala puasa, Anda akan menerima pahala tanpa batas. Insya Allah. Luar biasa. Itulah kebahagiaan, itulah kegembiraan yang kedua. Yang terakhir kata Nabi SAW dalam hadis, karena dalam puasa ada satu, anggaplah satu kekurangan bagi banyak orang, yaitu perubahan bau mulut. Mungkin ini sebuah cacat bagi sebagian orang. Maka Nabi kita bersabda, wala khulufu famis saim atyabu indallah min rihil misk. Perubahan bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah, lebih baik bagi Allah daripada bau minyak kasturi. Bau minyak kasturi itu sangat luar biasa. Luar biasa sih. Walaupun kita belum pernah nyium. Ada yang pernah nyium enggak? Saya kira Anda pun belum ada yang nyium minyak kasturi. Kalau minyak malaikat subuh Anda sering nyium. Tapi kalau minyak kasturi Anda belum pernah nyium, cuman legenda lah bahwa minyak kasturi ini adalah minyak wangi paling wangi. Tapi kata Nabi SAW, bau mulut orang berpuasa lebih baik bagi Allah, lebih dicintai oleh Allah, melebihi. Jadi kalau Anda kecewa dengan bau mulut, aduh bau mulut sekali, ingat hadis ini, Allah suka ini. Jadi subhanallah, ini pelajaran. Jangan sampai Anda benci apa yang sesungguhnya Allah cinta gitu. Bau mulut Anda itu Anda mungkin benci itu. Lawan benci itu dan ingat, tapi Allah suka kok. Bahkan kadang-kadang sebagian orang mengurangi puasa-puasa sunnah. Kenapa? Karena takut orang terganggu dengan bau mulut. Tidak. Jangan benci dengan bau mulut karena Allah sendiri mencintainya. Nah, sebagian orang ada yang tertipu. Muncullah iklan-iklan semprot itu untuk menghilangkan bau mulut. Anda salah. Bau mulut itu bukan dari mulut. Bau mulut itu karena lambung dalam kondisi kering. Karena dia dalam kondisi kering, maka muncullah satu uapan yang membuat bau mulut menjadi berubah. Sehingga walaupun disemprot-semprot, kalau tingkat kekeringannya memang sangat kering, tetap saja akan bau. Hukumnya memakai semprot-semprot ini, silakan saja pakai semprot-semprot. Tapi kalau Anda sampai membenci bau mulut itu, benci Anda ini hukumnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Allah membencinya, karena Allah mencintainya, lalu Anda membencinya. Nah, di titik itulah kebencian Anda, kebencian yang dilarang dalam agama kita. Wallahu a'lam. Sudah habis waktu bukan? Ya. Insya Allah pertemuan yang akan datang adalah tazkiyatun nafs dalam puasa. Demikian kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.